Yang jelas pas aku nikah sama Mas Hanung, aku punya anak, yang aku sadarin bahwa prioritasku sekarang jadi ibu. Dan baik di Islam dan prinsipku juga buat aku, yang penting sekarang gimana aku bisa ngasih waktu yang maksimal buat anak-anak, ngasih energiku. Makanya aku ninggalin yang namanya syuting gitu kan. Udah kayak kalau ditanya kangen nggak, ya apa sih artinya kangen sama waktu yang aku bisa punya untuk benar-benar ada di samping anak-anak aku sampai mereka nanti, ya sampai mereka seenggaknya dewasa lah. Dewasa itu paling ya di atas 17 tahun gitu, sehingga udah kebentuk secara pribadi sama aku gitu. Karena aku pengen anak aku terbentuk bukan karena lingkungan, bukan karena ART, bukan karena gurunya doang, tapi ya karena ibunya. Karena kan ibunya itu adalah madrasah pertama gitu. Jadi buat aku akhirnya pekerjaan, hal-hal yang lain, soalku udah jadi ke samping dulu. Buat aku yang sekarang adalah gimana bisa mendidik mereka-mereka ini. Dari hamil anak yang satu gitu kan, terus dulu sih belum ada bayangan kalau punya anak waktunya akan tersita banyak. Cuman Mas Anung udah bilang kalau kamu udah hamil, kamu udah punya anak, lihat ya nanti semuanya akan berubah. Kenapa sih ini? Hamilnya dia sempat nyuruh, hamilan nunda aja lah, nanti aja, puas-puasin dulu kita main, kamu kerja, kamu apa gitu. Cuman ya dulu kan karena belum ngerti, udah emang kenapa kalau udah punya anak kan tetap bisa ngapa-ngapain, dia bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata diriku tuh terikat akhirnya sama anak. Tapi ya udah, ternyata enjoy. Sekarang juga kalau ditanya mau balik syuting nggak, mau balik sibuk banget dengan ini gitu, karir gitu kan, aku merasa alhamdulillah sudah puas dengan itu gitu. Jadi apalagi yang aku cari ya gitu, maksudnya saat itu sibuk udah ngerjain banyak project juga, aku ngerasa udah. Kalau pengen terkenal juga alhamdulillah udah lumayan banyak yang kenal dulu, jadi udah ngerasain banget rasanya dikenal orang. Sibuk karena syuting nggak pulang-pulang selama bertahun-tahun juga udah ngerasain gitu kan, part itunya udah semua gitu. Jadi sekarang ya aku pengen cari tahapan yang lain. Makanya kalau orang kan titik pencapaiannya selalu berubah gitu. Kalau dulu misalnya di karir udah pengennya terkenal, apa udah tercapai, apalagi nih step selanjutnya. Sekarang step aku adalah yang keluarga dan anak. Punya anak ABG tuh luar biasa, cuman yang aku lihat adalah dia cuman pengen dianggap gede. Dia cuman pengen dianggap, kadang kan kita bilang kita pengen banget jadi sahabat anak-anak kita, tau gak sih, anak kita juga pengen banget jadi sahabat kita gitu loh. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa ini anak pengen jadi sahabat kita gitu. Rasanya karena kita sebagai ibu pengen dia jadi teman, tapi kadang-kadang kamu nggak berani, pokoknya kayak kita punya hak prerogatif untuk marahin dia kapanpun, buat nyuruh dia kapanpun, minta dia ngerti kita kapanpun gitu. Jadi kalau yang namanya kita teman, kita sahabat, kita kan saling menghargai, saling mencoba ngertiin. Kalau pengen ngomong moodnya sahabat kita, teman lah enak apa enggak sih, kan nggak mungkin kalau sama teman kita bisa juga langsung marah, langsung apa. Nah begitu juga dengan anak gitu. Jadi aku lagi terus berusaha belajar supaya aku bisa menjadi sahabatnya si Boy gitu. Dan yang aku sadarin juga, dia juga pengen banget jadi sahabat, karena tiap aku jalan sama temenku, aku hobi aja deh, aku nggak mau sama adik-adik. Dia mau kemana, misalnya aku ke mall gitu kan, adik-adiknya main di tempat main, kalau dia kemana, mau nongkrong sama tante Timu, sama Zio, sama ini, aku hobi aja deh. Jadi emang pengen dianggap gede. Jadi itulah cara ngadepin anak remaja, ya jadi sahabat mereka. Ini nggak sih sering sharing juga sama Mas Hanung, atau Mas Hanung membebaskan kamu aja yang kalau buat anak pasti sharing, karena kan yang namanya suami istri gimana kita bisa saling isi. Apa namanya, kalau dari dulu Mas Hanung selalu bilang harus ada good cop sama bad cop gitu loh. Jadi saling ngingetin, nggak melulu aku jadi good cop, Mas Hanung yang jadi bad cop yang selalu marah-marahin, negur kalau ada salah. Ya kita ganti-gantian aja sih. Dan aku sama Mas Hanung punya prinsip yang cukup berbeda sebenarnya gitu loh. Ada beberapa idealisme kita yang berbeda. Jadi ketika kita mendidik anak, ya aku menghargai dia punya idealisme apa, aku apa. Jadi ketika anak kita lagi ngadepin situasi, kok sama Abi boleh, sama Bia nggak boleh gitu kan, ya aku jelasin, kalau Abi boleh, tapi Bia nggak suka hal seperti ini, ya terserah kamu. Kalau kamu ngerasa serak gitu, ngerasa baik-baik aja ngejalanin yang Abi suka, tapi Bia nggak suka, ya udah go ahead. Tapi kalau kamu nanya aku maunya kamu begini gitu, tetap ada perbedaan. Dan kita juga nggak maksain anak akhirnya bentrok. Ya aku selalu bilang, ya terserah kamu, kalau Abi sih ngizinin, kalau dia nggak suka terserah kamu mau jalanin yang mana. Dan biasanya ibu menang karena ngomongnya sambil kayak, ya terserah kamu, ya kalau mau jadi jalan aja, kalau yang Abi izinin gitu. Jadi ada dia aja gitu. Walaupun Mas Anu kayak, kenapa sih, kan aku nggak apa-apa, ditanya anaknya aja, anaknya nggak mau kok, padahal sih aku ngasih tahu sambil kayak, ya biasanya anak pasti akan lebih begitu sih pada akhirnya. Kayaknya beda nggak sih ketika pola mendidik dan pola asuh anak yang 2 perempuan dengan 3 cowok? Ngedidik anak perempuan sama laki-laki udah pasti beda. Di agama udah dijelasin, Rasulullah juga udah ngasih tahu, mendidik mereka beda. Makanya setiap anak kita belajar lagi, bukan berarti anakku banyak aku udah expert ngurus anak, expert ngedidik anak, enggak. Tiap anak aku belajar lagi, ngedidik anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu semuanya beda. Jadi belajar lagi nih anak karakternya kayak apa.
bingung pastinya iya, stressful juga iya, karena nggak bisa dibohongin juga. Aku punya anak sebanyak itu dengan aku juga punya pekerjaan, karena aku juga punya usaha. Terus usahanya juga nggak cuma satu, aku juga masih masih jadi endorser kadang-kadang gitu kan. Banyak banget di kepala, kayak capek deh kayaknya kok semua gue yang diurusin Pernah semua ini. nangis gak sih? Nangis juga, ya pernah banget. Cuman alhamdulillah aku punya support system yang luar biasa. Aku punya orang yang kerja di rumahku, itu rata-rata kerja sama aku tuh udah 8 tahun, 10 tahun gitu kan. Nggak ada yang kerjanya sebentar gitu. Kenapa aku mempertahankan orang gimana bisa kerja lama sama aku? Supaya kita saling ngerti, kita bisa saling ngisi. Jadi anak-anakku lahir rata-rata udah ngelihat mbak itu ada di rumah. Jadi mereka ngelihat mbak-mbak di rumah juga sebagai orang tuanya. Jadi ketika aku lagi stres, aku lagi capek, aku bisa bilang, take over dong, aku capek-capek. Jadi mbak tuh bisa take over sebagai, bukan sebagai mbak gitu loh. Mbakku tuh udah adalah orang tuanya anak-anakku juga. Jadi mereka bisa ngambil keputusan buat anak-anak aku juga. Kalau nggak ada mereka, ya stres juga pasti. Support system, terus ada sahabat yang jadi ketika aku lagi capek jadi ibu, sini main sama kita, main keluar nongkrong apa segala macam. Jadi itu yang buat waras sih, buat waras. Kaki hat-trick banget itu setiap hari nganter 5 anak, dan itu menjadi keputusan kamu untuk Udah jadi keseharian banget nih Capeknya kayaknya. bentar mbak. Jadi gini, kalau ditanya capek banget sih lo ngurusin semua anak dan kenapa nggak nyuruh supir, nggak ini. Iya. Aku udah ngerasain banget. Kayaknya aku kenal Bumi dulu, anakku yang pertama itu dia usia 6 tahun. Tiba-tiba sekarang kalau aku nengok kanan, umurnya udah 22 tahun. Hah, cepet banget, kayaknya baru kenal gitu kan. Jadi waktu tuh jalannya cepet banget. Aku nggak mau tiba-tiba aku sekarang ngerasa capek, udahlah aku juga pengen sibuk dengan diriku, terus nggak mau ngambil hal-hal kecil yang suatu saat aku akan nyesel. Kenapa sih aku nggak ngelakuin itu, nggak jemput anak aku dulu sendiri, nggak tidurin mereka, nggak mandiin mereka, nggak sikatin gigi mereka, gitu. Hal-hal kecil tapi yang aku yakin ketika mereka dewasa aku nyesel aku nggak melakukan itu. Makanya sekarang aku dengan senang hati jemput anakku 5, percaya nggak? Jemputnya tuh gini, yang satu pulang setengah 12, aku jemput, aku anterin pulang. Anak kedua pulang jam 1, aku jemput lagi ke sekolah, aku pulangin lagi. Selanjutnya jam 2, aku jemput lagi, aku nunggu di mobil biasanya, karena nextnya jam setengah 3. Nanti biasanya kayak yang jam 3 entah aku pulangin dulu, jadi yang terakhir nunggu. Jadi hari-hariku tuh habis dengan antar jemput anak, tapi nggak kerasa capek, nggak kerasa gimana ya, karena aku tahu apa yang lagi aku investasikan dengan anak-anakku, memori dan Jadi itu kan sering berbagi di IG story gitu ya, di IG Iya. gitu kan, tentang parenting dan segala macam, dan banyak banget panutannya kamu gitu, maksudnya kamu menjadi panutan. Itu menjadi beban gak sih? Maksudnya takut salah gitu pas naro gitu kan, jadi banyak mengikuti tahu nggak sih? Ya mungkin karena aku udah menjadi public figure-nya udah 20 tahunan ya. Dulu sih waktu 1 sampai 10 tahun pertama tuh apa yang aku lakuin tuh aku bener-bener kayak, ini orang komentarnya apa ya? Komentar orang baik nggak ya, bagus kayak apa segala macam, stres jadinya capek. Tapi akhirnya ketika udah melewati 10 tahun itu, aku bawa, ya aku jalani apa yang aku yakini baik, aku tidak menyakiti orang lain, aku tahu Allah nggak marah dengan apa yang aku jalanin. Aku udah nggak terlalu pusing lagi gimana komentar orang ya, ntar orang ngeliatnya bagus kayak apa segala macam. Jadi kalau untuk komentar orang, pendapat orang, aku tuh udah nggak terlalu pusing. Bahkan udah nggak ada di list kepalaku bahwa ntar orang nilainya apa ya, orang nilainya bagus apa jelek. Pendapat orang lain tuh udah nggak terlalu mengganggu aku, tapi lebih ke pertanggungjawaban. Jadi apa yang aku contohin bener nggak nih? Kalau aku sampai salah, jadi dosa jariah nih, dosanya berjalan terus. Jadi apa yang aku share, aku lebih mikirin ini menurut Allah baik apa enggak, ada manfaatnya buat orang banyak apa enggak, kalau orang ikut ngelakuin akan jadi amal jariah buat aku atau malah jadi kebalikannya. Aku lebih berhati-hati ke sana dibanding apa pendapat sama komentar orang. Terakhir, quality time sama Mas Hanung sendiri, karena kan fokus dengan Nah 5 anak itu nih. dia, Kayaknya kemarin kadang-kadang baru posting, dia pulang gue udah capek, kayak udah ngantuk, kayak udah baru mau ngobrol udah gak ada energi. Kita berdua suka nonton, jadi kadang-kadang kita suka kabur berdua buat nonton. Terus apa nih kayak misalnya dia lagi, sekarang karena aku udah selesai hamil dan melahirkan ya selama 10 tahun, jadi sekarang kayak aku udah selesai hamil dan melahirkan, jadi sekarang kalau dia syuting apalagi kayak ke luar negeri, aku ikut deh. Kalau dulu tuh diajak kemanapun aku pasti gak mau, kalau lagi hamil Yuswin gak mau bawa bayi, repot apa segala macam gitu. Jadi tiap dia ajak kemanapun aku kayak gak mau, capek, energiku habis gitu. Tapi kalau sekarang yuk jalan, kamu syuting di mana aku temenin. Jadi bisa Jadi tebusan itulah gitu ya. waktunya kita buat ngobrol sebelum tidur sama bangun tidur, kita biasa ngobrol. Dan anak kan sekarang udah gak ada yang di rumah nih kalau pagi karena mereka sekolah. Malah biasanya waktu ngobrol sama Mas Anung dari jam 8:30 pagi sampai jam 10. Di situ kita ngobrol berdua, nggak ada anak di rumah. Jam 10 dia kerja, aku siap-siap buat jemput. Oke, terima kasih. Thank you. Kak.